Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 29C. Cinta nafsu ini dapat menyelinap dalam cintanya seorang laki-laki atau perempuan terhadap kekasihnya sehingga sering terjadi sepasang kekasih yang tadinya bersumpah saling mencinta, setelah menjadi suami istri, timbul perpecahan dan kebencian sehingga mengakibatkan perceraian. Ini bukti cinta nafsu. Selama masih dapat menikmati kesenangan dari orang yang katanya dicinta, maka sikapnya mesra. Akan tetapi setelah orang yang katanya dicinta itu tidak lagi memberi kesenangan kepadanya, bahkan mendatangkan kesusahan, sikapnya berubah, dari cinta menjadi benci. Lebih sering pula cinta nafsu seperti ini menyelinap ke dalam rasa cinta seseorang terhadap sahabatnya. 1000 kali sahabat itu mendatangkan kesenangan, maka dicintanya. Akan tetapi sekali saja mendatangkan kesusahan, cintanya berubah menjadi benci dan 1000 kali kebaikannya itu sudah terlupakan, yang diingat hanya 1 kali keburukannya itu saja. Biarpun kata orang cinta antara orang tua dan anak itu murni, namun tidak jarang pula dikotori oleh cinta nafsu ini. Selama anak penurut, maka dicinta orang tuanya. Kalau pembangkang, apalagi durhaka, akan dibenci orang tuanya karena tidak mendatangkan kesenangan dan hanya mendatangkan kerugian lahir batin atau kesusahan. Demikian pula sebaliknya, kalau orang tua dianggap baik dan menguntungkan, maka si anak akan tetap mencinta dan berbakti. Akan tetapi tidak jarang terjadi, kalau orang tua menentang kehendak si anak dan dianggap merugikan dan menyusahkan, maka cinta dan kebaktian si anak pun berubah menjadi kemarahan, bahkan mungkin kebencian. Cinta kasih sejati tidak akan ada apabila orang mementingkan diri sendiri. Cinta sejati berarti memberi, berarti berani berkorban, berarti tidak adanya si aku atau nafsu yang hendak menguasai. Cinta sejati bagaikan lilin yang memberi penerangan dengan rela mengorbankan dan menghabiskan diri sendiri. Cinta kasih sejati, terhadap siapapun juga, merupakan ibadah terhadap Gusti Allah, selalu hidup dalam hati, tanpa pamrih untuk menguntungkan si aku melainkan sebagai kewajiban manusia yang menyalurkan kasih Gusti Allah kepada manusia lain. Kalau kita memperhatikan semua benda dalam dunia ini, sinar matahari, hawa udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, kesemuanya itu merupakan bukti kasih yang mulia dan sempurna dari Gusti Allah kepada manusia. Kesemuanya itu diadakan untuk menyenangkan dan menghidupkan manusia di dalam dunia, tanpa ada pamrih sedikit pun untuk dirinya sendiri. Mengingat akan semua itu, Lindu Aji agaknya menyadari dan dia tidak ingin dikuasai cinta kasih yang ditunggangi nafsu sehingga cinta kasih itu mempunyai dasar tujuan saja, yaitu ingin mendapatkan untuk dirinya sendiri tanpa menghiraukan akibat yang akan membuat manusia-manusia lain menderita. Karena itulah dia mengambil keputusan untuk mengalah. Perang mulai pecah berkobar pada keesokan harinya. Pada waktu fajar menyingsing, pasukan Mataram yang mengepung Batavia dari jurusan timur, selatan, dan barat menyerbu, berlindungkan kegelapan cuaca. Pihak Kompeni Belanda menghujankan tembakan, baik dengan senapan maupun dengan meriam. Akan tetapi pasukan Mataram berjuang dengan gigih dan penuh semangat. Beberapa buah meriam yang diperoleh Mataram dengan membeli dari pedagang asing, dipergunakan untuk penyerangan itu. Juga ribuan anak panah dipergunakan dan beberapa ratus buah senapan. Pasukan Mataram berperang secara gerilya. Karena dikepung dari 3 jurusan, pihak Kompeni menjadi kalang kabut. Mereka mengeluarkan pasukan dari benteng sehingga terjadi pertempuran di luar benteng. Pertempuran mati-matian. Karena pihak Kompeni memiliki lebih banyak senjata api yang lebih baik, maka banyak prajurit Mataram yang gugur walaupun juga tidak sedikit sedadu Kompeni yang tewas. Pertempuran hebat terjadi dan beberapa benteng Belanda yang diberi nama Benteng Hollandia, Benteng Bommel dan lain-lain diserbu. Belanda mempertahankan mati-matian. Bahkan Benteng Bommel hampir bobol. Beberapa orang prajurit Mataram sudah berhasil memanjat tembok, akan tetapi karena persenjataan api mereka kalah, maka penyerangan itu dapat dipukul mundur. Baru setelah malam tiba,
pertempuran dihentikan dan masing-masing menyusun pasukan, merawat yang luka. Biarpun terjatuh banyak korban, namun pasukan Mataram terus berusaha menyerbu dengan gigih dan penuh semangat. Berhari-hari terjadi pertempuran terus-menerus. Pihak Belanda menjadi panik, bala bantuan didatangkan dari kapal-kapal laut mereka. Pada suatu hari, pasukan Belanda mengadakan penyerbuan keluar benteng secara besar-besaran dan di antara mereka terdapat seorang kakek yang mengamuk. Tembakan bedil dari pasukan Mataram tidak melukainya dan dia bahkan mengeluarkan ilmu sihir, membuat dirinya dan pasukan Belanda yang mengiringkannya diselubungi kabut hitam. Kakek ini bukan lain adalah Ki Somat. Melihat ini, Adipati Puger hendak maju sendiri menandingi kakek sakti Mandraguna itu. Akan tetapi segera Parmadi dan Muryani yang menggabung dengan pasukan dari selatan ini lalu menghadap Adipati Puger dan Parmadi berkata, "Gusti Adipati, untuk menandingi Aki Somat yang menjadi musuh lama hamba, perkenankan hamba berdua dengan istri hamba yang maju menghadapinya." Pangeran Puger yang berpangkat Adipati itu mengangguk dan tentu saja memberi persetujuannya karena dia pun sudah maklum akan kemampuan seruling gading yang sudah berjasa kepada Mataram. Maka, suami istri itu pun lalu ikut dengan pasukan Mataram menyambut sergapan pasukan Serdadu Kumpeni yang diperkuat Aki Somat itu. Pertempuran berlangsung seru dan akhirnya Parmadi dan Muryani dapat bertemu dengan Aki Somat yang sedang mengamuk dan telah merobohkan beberapa orang prajurit Mataram dengan tongkat ular keringnya. Para perwira yang cukup digdaya tidak berdaya menghadapi kakek ini karena mengeluarkan aji geneng Sokaweda yang ampuh, yang mendatangkan kabut hitam tebal menyembunyikan dirinya dan dari kegelapan itu keluar bayangan iblis dan setan berekasakan yang mengerikan. Tiba-tiba suara suling yang melengkik nyaring membuyarkan kabut hitam tebal itu dan Aki Somat melihat betapa sepasang suami istri itu telah berdiri di depannya. Dia menjadi terkejut bukan main karena kakek itu pernah berhadapan dengan Parmadi yang sakti Mandraguna. Akan tetapi sekali ini dia tidak menjadi gentar karena dia sudah membekali dirinya dengan sebuah pistol yang memiliki peluru emas, yang dapat menembus semua kekebalan dan aji kesaktian lawan. Maka, dia pun cepat mencabut pistolnya. Selama ini dia sudah berlatih mempergunakan pistol pemberian Belanda itu dan kini dia membidikkan pistolnya ke arah Parmadi dan menarik pelatuknya sampai 3 kali. Dar dar dar. Asap putih mengepul, akan tetapi dia tidak melihat Parmadi yang ternyata sudah cepat membuang diri ke atas tanah lalu bergulingan dengan cepat sekali. Pada saat itu, Muryani sudah mempergunakan aji kluwung sakti, tubuhnya mencelat bagaikan tatit, kilat, dan tahu-tahu ia sudah menyerang ke arah kakek itu dengan cengkeraman tangannya yang mengandung racun ular amat berbahaya, itulah aji Wisosarpo yang dahsyat. Aki Somat mengenal pukulan ampuh. Dia cepat melompat ke belakang dan sekali lagi dia menggerakkan tangan, kini pistolnya diarahkan kepada Muryani dan pelatuk ditariknya. Dar dar. Bidikannya meleset karena pada saat itu, lengan kanannya terpukul seruling gading. Pistol itu terlepas dari pegangannya dan ditendang oleh Parmadi ke arah belakangnya sehingga dipungut oleh perwira Mataram. Aki Somat marah sekali. Kedua telapak tangannya lalu ditiupnya sehingga bernyala. Itulah aji tapak geni dan dia lalu memukul ke arah Parmadi dengan mendorongkan kedua telapak tangan yang bernyala itu. Nyala api yang panas menyambar ke depan, ke arah Parmadi. Pendekar ini pun mengerahkan kesaktiannya, menyambut dengan kedua telapak tangannya dengan aji Sonya Hasta. Wood. Blar. Tubuh Parmadi terdorong ke belakang dan terhuyung, akan tetapi tubuh Aki Somat terjengkang dan terbanting jatuh. Kepalanya menjadi pening dan napasnya sesak. Dia mencoba untuk bangkit kembali akan tetapi pada saat itu bayangan Muryani yang menggunakan aji kluwung sakti berkelebat dan wanita itu menampar ke arah tengkuk Aki Somat dengan aji gelap sewu. Des. Aki Somat yang masih pening tidak dapat menghindarkan diri lagi. Tengkuk terkena tamparan aji gelap sewu dan dia pun roboh terbanting lagi dan tidak bergerak lagi. Pukulan dahsyat yang menimpa dirinya selagi dia tidak mampu mengerahkan tenaga sakti itu membuat dia tewas seketika.
Pasukan serdadu Belanda menjadi kacau dan panik melihat kakek yang mereka andalkan itu tewas, sebaliknya pasukan prajurit Mataram menjadi semakin bersemangat. Akhirnya sisa pasukan serdadu Belanda melarikan diri memasuki benteng mereka kembali. Benteng segera ditutup setelah mereka masuk dan meriam-meriam ditembakkan sehingga terpaksa pasukan prajurit Mataram mundur dan berlindung. Di bagian selatan juga terjadi pertempuran yang tidak kalah serunya. Pasukan prajurit Mataram yang berada di barat bahkan dipimpin oleh Kiai Adipati Jumina sendiri yang dibantu oleh Patih Tumenggung Singaranu, Raden Arya Wiranatapada, dan yang lain-lain. Juga di antara para pejuang sukarela, para pendekar terdapat pula Sutejo si Pecut Sakti Bajrakirana dan istrinya, Retno Susilo. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 29D. Setelah suami istri ini berpisah dari Jatmika dan Sulastri, mereka pergi ke Batavia dan menggabungkan diri dengan pasukan Mataram yang mengurung dari barat, di bawah pimpinan Kiai Adipati Jumina. Mereka sengaja menggabungkan diri dengan pasukan yang mengepung benteng di barat ini setelah mendengar dari para penyelidik Mataram bahwa Kiai Sidi Kawasa, Datuk Banten itu membantu Kumpeni Belanda di bagian barat. Ketika pasukan serdadu Kumpeni menyerbu keluar benteng, terjadilah perang campo. Tembakan-tembakan terdengar gencar di seling gemerincingnya pedang bertemu keris. Tiba-tiba para prajurit Mataram menjadi gempar ketika muncul seorang kakek yang sepak terjangnya amat menggiriskan. Kakek itu bukan lain adalah Kiai Sidi Kawasa yang mengamuk dengan senjatanya yang ampuh, yaitu sebatang tongkat ular kobra kering yang amat berbisa. Banyak prajurit Mataram tewas, bahkan 2 orang perwira yang cukup digdaya tidak dapat bertahan lama menandingi Kiai Sidi Kawasa. Sutejo yang berada di bagian lain, ketika mendengar akan amukan Kiai Sidi Kawasa, bersama Retno Susilo cepat berlari ke tempat itu. Tar. Trak. Tongkat ular kobra itu ditahan oleh sebatang pecut di tangan Sutejo dan Datuk Banten itu terkejut bukan main ketika merasa betapa tangannya yang memegang tongkat ular kobra tergetar hebat sampai terasa ke pundaknya. Sementara itu, para prajurit Mataram yang sudah merasa gentar menghadapi amukan kakek itu, sudah mengundurkan diri menjauhi kakek itu setelah melihat Sutejo yang menandinginya dan mereka sibuk menahan serbuan para serdadu Kumpeni. Kiai Sidi Kawasa memandang dengan matanya yang sipit. Dia memandang ke arah pecut di tangan Sutejo dan mengerutkan alisnya, menduga-duga. Siapakah Andika yang berani menandingi Kiai Sidi Kawasa, orang muda yang lancang? Bentaknya. Dengan sikap tenang namun sepasang matanya mencorong, dia menjawab. Kiai Sidi Kawasa, aku bernama Sutejo dari Gunung Kawi. Kiai Sidi Kawasa terkejut bukan main mendengar ini dan kembali dia memandang ke arah pecut di tangan pendekar itu. Si Pecut Bajrakirana? Dia berhenti sebentar dan menyambung. Dan Andika sudah mengenal aku? Tiba-tiba Retno Susilo yang menyusul suaminya berada pula di situ. Siapa tidak mengenal Kiai Sidi Kawasa, Datuk Banten yang ternyata hanya seorang pengecut besar yang tidak malu bertindak curang dan tidak tahu malu? Kakek itu marah sekali, matanya melotot dan kepalanya yang kecil bergoyang-goyang. Bojleng. Wanita lancang, siapakah Andika berani menghina dan memaki Kiai Sidi Kawasa, Datuk besar dari Banten? Kiai Sidi Kawasa, ini adalah istriku, namanya Reno Susilo. Ia bukan menghina dan tidak memaki sembarangan, melainkan karena Andika memang telah melakukan perbuatan yang pengecut dan tak tahu bermalu. Ingatkah Andika apa yang telah Andika lakukan 8 tahun yang lalu di Gunung Kawi? Andika menyerbu rumah kami dan selagi kami tidak berada di rumah, dengan cara yang curang Andika telah menculik putra kami Bagus Sajiwo dan mencuri pedang naga wilis istriku. Perbuatan seperti itu apakah bukan perbuatan yang pengecut dan tidak tahu malu? Hehehe, aku memang melakukan itu walaupun hanya sebagai pembantu. Habis, Andika mau apa sekarang? Kakek itu terkekeh dan menantang. Jahanam keparat. Retno Susilo memaki dan hendak menyerang, akan tetapi ditahan suaminya. Sutejo lalu berkata kepada kakek itu dengan sabar.
Kiai Sidi Kawasa, kalau putra kami dalam keadaan selamat dan Andika mau mengatakan di mana dia kini berada, kami akan memaafkan Andika asal Andika dapat membawa kami sehingga kami dapat menemukan kembali anak kami dalam keadaan selamat. Akan tetapi kalau sampai terjadi apa-apa dengan anakku, aku akan menghancurkan kepalamu, mencabut keluar hatimu dan mencabik-cabik seluruh tubuhmu. Retno Susilo berteriak seperti gila saking marah dan juga gelisah membayangkan puteranya mengalami malapetaka. Hati kakek itu menjadi kecut juga mendengar ancaman yang amat mengerikan itu, akan tetapi dia menenangkan hatinya dan berkata dengan nada suara rendah. Kalian tidak dapat memaksa aku untuk berbuat sekehendak kalian sendiri. Kiai Sidi Kawasa. Kami harap Andika dapat bersikap sebagai seorang datuk besar yang patut dihormati, yaitu berani berbuat juga berani bertanggung jawab. Setelah Andika menculik anak kami dan mencuri pedang, apakah Andika sekarang tidak berani mengakuinya? Benarkah Andika sepengecut itu? Kata Sutejo memanaskan hati kakek itu. Babo-babo, Sutejo. Siapa takut? Aku tidak takut mengaku, hanya tidak begitu mudah kalian paksa dan perintah. Sekarang begini saja. Kita bertanding 1 lawan 1 dan kalau aku menang, kalian tidak perlu banyak cakap lagi. Kalau Andika yang menang, baru aku akan menceritakan semua tentang hilangnya putramu dan pedangmu. Karena khawatir kalau kakek itu tidak mau membuka rahasia tentang di mana adanya Bagus Sajiwo, Sutejo memberi isyarat kepada istrinya yang sudah menjadi amat marah itu untuk bersabar dan dia berkata kepada kakek itu. Baik, aku terima tantanganmu, akan tetapi kalau Andika mengingkari janji, seluruh dunia akan mendengar bahwa Kiai Sidi Kawasa tidak lain hanya seorang pengecut yang takut, tidak berani bertanggung jawab dan menjilat ludahnya sendiri. Manusia sombong. Majulah. Haid. Kiai Sidi Kawasa sudah menyerang dengan tongkatnya. Gerakannya amat dahsyat karena serangan itu mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Tongkat ular kobra itu seperti hidup dan moncongnya menyambar ke arah leher Sutejo, mematuk atau menotok jalan darah maut di sisi leher. Sutejo maklum akan kesaktian lawan dan tahu bahwa serangan itu merupakan serangan maut yang amat berbahaya. Maka dia sudah mengenakan aji Harina Legawa, tubuhnya melesat cepat ke belakang dan tangan kanannya menggerakkan cambuknya. Tar. Pecut Bajra Kirana meledak-ledak dan bagaikan seekor Garuda menyambar-nyambar ke arah kepala lawan. Kiai Sidi Kawasa terkejut sekali. Serangannya luput dan sebaliknya dia terancam ujung cambuk yang menyambar-nyambar dengan ledakan nyaring. Akan tetapi datuk dari Banten ini sudah memutar tongkatnya dan dapat menangkis sambaran cambuk, walaupun tangannya tergetar ketika tongkat ular kobra itu bertemu pecut pusaka itu. Terjadilah perkelahian yang amat seru. Retno Susilo hanya menonton dan ia merasa yakin bahwa suaminya akan mampu mengatasi lawan. Hanya ia merasa cemas kalau kakek itu tewas sebelum memberitahukan bagaimana keadaan dan di mana adanya Bagus Sajiwo. Kalau ada prajurit yang mendekat, ia memberi isyarat agar prajurit itu tidak mencampuri perkelahian antara suaminya dan kakek itu. Ia pun waspada melindungi suaminya dari serangan gelap para serdadu yang sibuk bertempur melawan pasukan prajurit Mataram. Sepak terjang Sutejo yang memainkan pecutnya dengan ilmu silat pecut yang khas, yaitu aji pecut Bajra Kirana, amat dahsyatnya, pecut itu meledak-ledak, membentuk gulungan sinar yang lebar dan dari gulungan sinar itu, ujung pecut mematuk-matuk. Kiai Sidi Kawasa menjadi kewalahan juga dan kini dia hanya mampu menangkis, hampir tidak ada kesempatan baginya untuk balas menyerang. Hiat! Sutejo membentak nyaring dan cambuknya menyambar dari atas ke arah kepala lawan. Kiai Sidi Kawasa cepat menggerakkan tongkat ular kobranya menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Dar! Krek! Kiai Sidi Kawasa terhuyung ke belakang dan matanya terbelalak memandang ke arah tongkatnya yang tinggal sepotong pendek. Tongkat itu ternyata patah ketika bertemu dengan hebatnya melawan sambaran pecut sakti Bajra Kirana tadi. Dengan marah dia membuang sisa tongkatnya dan kini menerjang lagi dengan pukulan tangannya yang mengeluarkan sinar berapi. Itulah Aji Analabanu yang ampuh.
Sutejo juga menyimpan pecutnya, dilibatkan di pinggang dan dia menghindar dengan loncatan ke kiri ketika pukulan berapi itu menyambar ke arah kepalanya. Kakek yang sudah marah dan penasaran itu mengejar maju dan kembali kedua tangannya yang mengeluarkan sinar berapi itu didorongkan ke arah Sutejo dengan pengerahan tenaga sepenuhnya. Sutejo juga sudah siap siaga. Dia mengerahkan tenaga saktinya dan menggunakan Aji Pamungkas untuk melawan pukulan lawan yang dahsyat itu. Aji Bromo Kendali! Bentaknya dan dia pun menyambut dengan dorongan kedua tangannya. Wood! Blaar! Tubuh Kiai Sidi Kawasa terhuyung ke belakang dan dia terkulai roboh, lalu dengan gerakan lemah dia bangkit duduk bersila dan muntahkan darah segar. Dia lalu mengatur pernapasan dan menjadi tenang kembali. Sutejo dan Retno Susilo sudah melompat ke depannya. Kiai Sidi Kawasa. Andika telah kalah, harap Andika tidak melanggar janji dan suka menceritakan tentang anak kami. Kata Sutejo dengan ragu dan khawatir, takut kalau kakek itu mengingkari janjinya. Juga Retno Susilo menjadi tegang dan tidak sabar menanti kakek itu bercerita. Kiai Sidi Kawasa menghela napas panjang. Sutejo, Andika memang tangguh sekali. Aku mengalah kalah. Sekarang dengarlah. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.